Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Evrilia dari kelas Eksya 4. Materi yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Lanjut pada materi berikutnya, ada konsep tanggung jawab sosial perusahaan TPS. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomis, yang kedua ada tanggung jawab legal, yang ketiga ada tanggung jawab etis, dan yang terakhir ada tanggung jawab filantropis. Pada materi berikutnya ada pelaksanaan program TPS. Yang pertama ada program TPS meliputi A. Bina lingkungan dan sosial, B. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, C. Program langsung pada masyarakat. Yang kedua ada program direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk A. Meningkatkan kesejahteraan sosial, B. Meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, dan C. Memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup. Adapun masalah penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan diatur dalam pasal 122 sampai dengan 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih baik untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 40 Tahun 2007. Ada pula alasan penggabungan perusahaan. Yang pertama pertimbangan pasar, dua keuntungan investasi, yang ketiga penghematan distribusi, keempat mengurangi kompetitor, kelima mengelola risiko dengan diversifikasi, keenam mempertimbangkan persediaan baku, tujuh pertimbangan finansial, dan ke-8 penelitian. Yang pertama ada merger, yang kedua ada konsolidasi, ketiga akuisisi, keempat ada joint venture, kelima ada konsorsium. Ada pula jenis merger, yang pertama merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, dan merger non-genetik. Ada pula syarat konsolidasi. Yang pertama skala perusahaan relatif sama, yang kedua muncul suatu perusahaan baru dan mendapatkan status badan hukum, yang ketiga perusahaan yang terlibat menjadi bubar demi hukum tanpa likuidasi. Adapun syarat akuisisi, yang pertama terdapat akuisitor dan perusahaan yang akan diakuisisi, yang kedua akuisitor memiliki mayoritas saham perusahaan yang diakuisisi, yang ketiga, akuisitor menjadi pengendali perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan tersebut saling terafiliasi. Ada pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum pasal 142 tahun 2000. Adapun penyebab peleburan perusahaan, yang pertama ada keputusan rapat umum, kedua pemegang saham RUPS, yang ketiga jangka waktu perusahaan berakhir, keempat penetapan pengadilan atau violet pencabutan izin usaha. Ada pula jenis peleburan likuidasi violet. Pemisahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pasal 1 angka 12 UU 40 tahun 2007. Ada pula jenis pemisahan. Yang pertama ada pemisahan murni, yang kedua ada pemisahan tidak murni. Proses pemisahan, ada proses pemisahan split off dan spin off. Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham RUPS, melaksanakan rapat umum pemegang saham RUPS. Pengesahan spin-off atau split-off melalui akta notaris, disetujuinya spin-off atau split-off. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atau perseroan tersebut. Akibat dari pengambil alihan beralihnya pengendalian terhadap perseroan itu pasal 123 ayat 3, 125 ayat 3 UU PT nomor 40 tahun 2007.
pengembalian oleh badan hukum perseroan, maka direksi wajib atas dasar keputusan RUPS yang penuhi quorum dan hasil putusannya sesuai dengan pasal 89 UU PT nomor 40 tahun 2007. Pengambilan itu sendiri dilakukan melalui direksi harus menyampaikan maksudnya kepada direksi perseroan yang akan diambil alih tersebut. Kemudian, rancangan pengambil alihan disusun atas persetujuan masing-masing direksi perseroan yang diambil alih dan direksi perseroan yang mengambil alih. Hal yang harus diperhatikan dalam penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan. Yang pertama ada kepentingan perseroan, yang kedua ada kreditor dan mitra usaha, yang keempat ada masyarakat dan persaingan sehat, yang kelima ada hak pemegang saham, dan yang keenam ada pengambil alihan, yang ketujuh ada rancangan penggabungan, yang kedelapan ada putusan RUPS tentang penggabungan. Akta penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perseroan. Yang pertama, ada rancangan penggabungan. Yang kedua, hal ini termasuk pengambil alihan dilakukan secara langsung dengan pemegang saham. Yang ketiga, ada saham yang juga akta pengambil alihannya. Yang keempat, akta peleburan yang menjadi dasar pembuatan akta pendirian. Yang kelima, ada salinan akta penggabungan perseroan. Yang keenam, ada ketentuan lebih lanjut tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dan pemisahan. Yang ketujuh ada ketentuan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Yang kedelapan ada rancangan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, perseroan. Yang kesembilan ada hal ini termasuk pengambil alihan dilakukan secara langsung dan pemegang saham. Yang ke-10 ada akta peleburan menjadi dasar pembuatan akta pendirian. Yang ke-11 ada salinan akta penggabungan perseroan. Yang ke-12 ada ketentuan lebih lanjut tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perseroan. Yang terakhir ada ketentuan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan Baik, cukup sekian. Terima kasih atas materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.